Bab 1517, ayo serang. Taruhan. Yuto mengepalkan tangannya dengan erat, seluruh tubuhnya gemetar, karena hanya dia yang tahu keputusan macam apa yang telah dia ambil. Ketika melihat surat rahasia itu, dia benar-benar merasa pusing dan dipenuhi keputusasaan. Sander menjadi kepala keluarga Tian. Keluarga Qin telah bekerja sama dengan Sander, betapa menyedihkan nasib mereka. Pada saat itu, pikirannya dipenuhi dengan berbagai nasib yang akan dihadapi keluarga Qin. Benar-benar sangat putus asa. Setelah merasa putus asa, dia juga berpikir untuk segera memutuskan hubungan dengan Sander, tetapi akal sehatnya mengatakan kepadanya sudah terlambat untuk memutuskan hubungan dengan Sander sekarang. Sudah terlambat. Karena semua orang tahu bahwa keluarga Qin membantu Sander membangun akademi, dan mereka memiliki hubungan dekat. Tidak ada gunanya memutuskan hubungan saat ini. Kalau begitu, lebih baik taruhan. Jika gagal, paling akan mati. Wajah Sena Qin memucat, kakek. Kita tidak boleh taruhan seperti ini. Jika kita kalah taruhan, semua orang keluarga Qin akan mati. Tatapan mata Yuto perlahan berubah dari ketakutan menjadi membulatkan tekadnya, ketika menghadapi kesulitan harus berani. Sambil berbicara, dia mengepalkan tangannya erat-erat dan berkata, lakukan saja. Dalam waktu berikutnya, keluarga Qin mulai terus giat membangun Akademi Guanxuan. Keluarga Jun. Di dalam aula, seorang pria memandangi surat rahasia di depannya. Setelah sekian lama, dia tiba-tiba menghela napas lega. Orang ini adalah Gino, putra sulung keluarga Jun. Dia benar-benar takut saat ini, karena Sander pernah datang ke keluarga Jun sebelumnya. Untungnya, dia tidak memilih untuk bertemu Sander saat itu. Jika tidak, keluarga Jun akan dalam bencana besar. Para leluhur memberkatinya dan keluarganya secara diam-diam. Berpikir bahwa keluarga Qin masih dengan bersemangat membantu membangun akademi, Gino langsung tertawa. Mereka sungguh menyedihkan, bencana besar akan segera melanda mereka. Wilayah Tian. Sander berdiri di pintu masuk aula, menatap langit dengan wajah tanpa ekspresi. Pada saat ini, Liani berjalan mendekatinya dan bertanya, apakah dia benar-benar menghancurkan formasi keluarga Tian? Sander menganggukkan kepalanya, tentu saja. Kalian bisa menyebut pemilik pena Tao itu bajingan, tapi kalian tidak bisa mengatakan dia tidak bisa. Liani menoleh ke arah Sander, apa rencanamu? Liani berhenti sejenak dan melanjutkan, aku tidak memberimu tekanan, tapi hati anggota keluarga tidak stabil saat ini, dan semua orang khawatir. Sander tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Liani menatap Sander, dan Sander berkata dengan serius, jika benar-benar sampai pada masa krisis, aku akan melakukan yang terbaik untuk melindungi keluarga Tian. Liani diam saja. Sander lanjut berkata, Nona Liani, aku minta maaf atas masalah ayahmu. Aku selalu ingin meminta maaf padamu tapi tidak pernah ada kesempatan. Liani menggelengkan kepalanya dan menjawab, dia mati demi masa depan keluarga Tian. Sander diam saja. Liani berkata, tidak peduli dari mana asalmu, aku hanya tahu kamu adalah kepala keluarga Tian sekarang. Sander merasa sedikit kacau. Dia menatap ke langit, dan melalui tirai cahaya, samar-samar dapat melihat sosok pemilik pena Tao. Dia tahu bahwa dengan kekuatan orang ini, dia akan mampu menghancurkan formasi itu dengan cepat. Pada saat itu akan menjadi pertempuran akhir. Pertempuran akhir. Sander perlahan menutup matanya, dan kesadarannya tiba-tiba memasuki area perbatasan dunia maya nyata. Dia berdiri di sana, seolah menunggu sesuatu. Waktu terus berjalan, sebuah bayangan virtual perlahan melayang. Sander menatap bayangan virtual di depannya dan merasa sedikit gugup. Pada saat ini, belasan bayangan virtual tiba-tiba muncul di balik bayangan virtual ini. Melihat fenomena ini, Sander segera menghela napas lega. Berhasil. Beberapa hari kemudian, di luar wilayah Tian. Tiba-tiba,
Tirai cahaya formasi besar itu mulai sedikit bergetar. Di dalam wilayah Tian, semua master keluarga Tian mengangkat kepala mereka dan melihat ke arah tirai cahaya. Semua orang sedikit terkejut. Apakah ini cara untuk memecah formasi? Di luar tirai cahaya, ada tirai cahaya kecil di depan pemilik pena Tao. Dia mengetuknya dengan cepat menggunakan tangannya. Segel Tao yang misterius terkumpul di sekelilingnya. Saat segel Tao ini terbentuk, energi langit dan bumi tiba-tiba mulai menjadi aneh. Waktu dan ruang mulai berputar. Tidak jauh dari situ, Zanu dan yang lainnya menatap pemilik pena Tao dengan ekspresi wajah yang serius. Tidak lama kemudian, di bawah pengendalian pemilik pena Tao, tirai cahaya di kejauhan tiba-tiba bergetar dengan kuat. Pemilik pena Tao berteriak, "Hiat!" Usai berteriak, semua segel Tao langit dan bumi berkumpul di tirai cahaya. Dalam sekejap, tirai cahaya itu hancur berkeping-keping dan berubah menjadi pecahan-pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang berhamburan ke seluruh langit dan bumi. Penghancuran formasi. Haha. Kinto tertawa terbahak-bahak. "Kak Pena Tao, kamu benar-benar hebat. Kamu berhasil menghancurkan formasi ini dengan mudah." "Menakjubkan," pemilik pena Tao berkata dengan tenang, "masalah kecil." Kinto sedikit terdiam. Zanu menatap tajaran ke arah pemilik pena Tao, lalu menatap ke arah master keluarga Tian yang berada bawah, lalu berteriak, "Serang! Serang!" Mendengar perkataan ini, lebih dari 100 aura yang menakutkan tiba-tiba muncul di belakang mereka. 122 master alam luar batas. Di antara mereka, selain Raja Dinasti dan Kinto, ada juga orang-orang dari klan Zhou dan klan Wu, dan beberapa master yang diundang oleh kekaisaran dari luar. Semua master alam luar batas dari 4 kekuatan utama diutus ke Sinil. Meskipun Hedi telah mati, mereka tidak berani ceroboh, oleh karena itu mereka akan mengerahkan segenap upaya mereka dalam pertempuran ini. Hari ini, seluruh anggota keluarga Tian akan dibunuh. Dan di belakang master alam luar batas, ada puluhan ribu master alam pemecah kehampaan. Semua master muncul bersama-sama, dan tekanan yang memancar keluar langsung membuat langit bumi bergetar. Tempat ini tidak dapat menahan kekuatan mereka. Di bawah, semua master keluarga Tian berkumpul bersama. Mereka menatap master-master dari dinasti tanpa rasa takut di mata mereka. Zanu tiba-tiba melangkah maju. Dia hendak menjadi orang pertama yang menyerang, namun pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara pedang yang beradu dari bawah, dan dalam sekejap, Sander muncul di hadapan Zanu. Ketua klan. Mata semua orang tertuju pada Sander. Keluarga Tian masih sedikit curiga terhadap Sander. Mereka tidak meragukan kepribadian orang ini, tetapi mereka meragukan kemampuannya. Dan, dia terlalu muda. Zanu menatap Sander. Sander tersenyum dan berkata, "Zanu, apakah kamu berani melawanku?" 1 lawan 1. Semua orang tercengang. Orang ini ingin menantang Zanu, orang terkuat di dinasti. Para master dari keluarga Tian juga sedikit terkejut. Mereka tidak menyangka Sander berani menantang Zanu di depan umum. Ekspresi wajah Yanro dan yang lainnya menjadi cemberut. Mereka juga terkejut dengan tantangan Sander yang mendadak ini, tetapi mereka lebih memikirkannya jika Sander dikalahkan, niscaya itu akan menjadi pukulan mental yang kuat bagi keluarga Tian. Lalu bisakah Sander mengalahkan Zanu? Semua orang menebak itu mustahil. Tidak. Sebelum Zanu belum menjawab, pemilik pena Tao tiba-tiba keluar dan menatap Sander. 1 lawan 1 apaan? Kita ingin keroyokan. Sander mengabaikannya dan menatap Zanu sambil tersenyum. "Raja Zanu, takut apa tidak?" Pemilik pena Tao berkata dengan suara yang serius, "Kak Zanu, orang ini tidak sederhana." Zanu tiba-tiba tertawa, "Kak pena Tao, menurutmu aku akan kalah darinya?" Pemilik pena Tao mengerutkan kening. Zanu menatap Sander dari kejauhan dan berkata dengan tenang, "Aku tahu dia berani menantangku, dia pasti punya sesuatu untuk diandalkan."
Tapi memangnya kenapa? Pemilik pena Tao berkata dengan suara yang serius, kita tidak perlu melawannya satu lawan satu. Jika keroyokan sekarang, dia tidak akan punya kesempatan sama sekali. Zanu memasang ekspresi datar di wajahnya, martabat raja tidak bisa dihina. Pemilik pena Tao terdiam. Dia tentu saja mengerti bahwa sebagai penguasa tertinggi dinasti, Zanu harus menjaga martabatnya. Pemilik pena Tao tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia memandang Sander yang berdiri di kejauhan. Dia sebenarnya tidak percaya bahwa Sander memiliki kekuatan luar biasa. Kekuatan Sander saat ini memang kuat, tetapi jelas tidak sebanding dengan Zanu. Zanu melangkah maju, baru satu langkah, cahaya keemasan tiba-tiba memancar dari bawah kakinya, lalu langsung melesat ke arah Sander. Pepepef. Setiap tempat yang dilintasi cahaya keemasan itu, waktu dan ruang langsung musnah sedikit demi sedikit. Sander mengulurkan tangan kanannya, dan sebilah pedang Yi muncul di telapak tangannya. Kemudian, dia menyerbu ke depan dan menebas cahaya keemasan itu dengan pedangnya. Pada saat ini, 3 macam kekuatan garis keturunan yang mengerikan melonjak keluar. Waktu dan ruang di mana dia berada langsung berubah menjadi merah darah. Boom! Di bawah tatapan semua orang, pedangnya Sander benar-benar menghancurkan cahaya keemasan, dan cahaya pedang sepanjang 10.000 meter itu langsung menebas ke arah Zanu. Zanu memasang ekspresi datar di wajahnya, dia mengangkat tangannya dan meninju. Buk! Cahaya keemasan dan cahaya pedang meledak pada saat yang sama. Sander dan Zanu mundur dengan cepat pada saat yang sama. Sander mundur ke tempat asalnya, dan Zanu juga mundur hampir 1000 meter jauhnya. Melihat situasi ini, ekspresi wajah semua orang menjadi serius. Kinto menatap Sander dan sangat terkejut dalam hatinya. Kekuatan Sander telah menjadi lebih kuat lagi. Padahal baru berlalu tidak lama. Kekuatan orang ini benar-benar meningkat pesat. Para master dari keluarga Tian agak tidak dapat dipercaya. Mereka tidak menyangka Sander begitu kuat. Orang yang sangat muda sudah mencapai alam luar batas. Ekspresi wajah Yanro masih serius. Meskipun dia juga terkejut dengan kekuatan Sander, Zanu bukanlah master alam luar batas pada umumnya. Tidak jauh dari sana, pemilik pena Tao menatap Sander dan mengerutkan kening, kok bisa si idiot ini meningkat secepat itu. Apa yang terjadi di sini? Seharusnya tidak seperti ini. Menara kecil itu masih tersegel, dan pedang King Xuan tidak dapat digunakan. Memikirkan hal ini, ekspresi wajahnya tiba-tiba menjadi cemberut, karena dia tiba-tiba menyadari sebuah masalah, yaitu, jika kekuatan Sander saat ini ditambahkan dengan pedang King Xuan, apa yang akan terjadi? Namun untungnya, menurut taruhan, Sander tidak dapat menggunakan pedang King Xuan. Dia menatap Sander di kejauhan, ingin melihat apa jurus pamungkas yang dimiliki Sander. Di seberang Sander, Zanu melirik Sander dan juga sedikit terkejut. Tanpa basa-basi lagi, dia tiba-tiba mengepalkan tangan kanannya, dan dalam sekejap, cahaya keemasan muncul dari telapak tangannya. Pada saat ini, Sander tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Dalam sekejap, cahaya pedang muncul di hadapan Zanu. Pada saat ini, pemilik pena Tao itu tampaknya menyadari sesuatu, dan raut wajahnya tiba-tiba berubah drastis. Sial, ada yang tidak beres. Semuanya, cepat serang. Bersambung.